wajah Tuhan pagi hari ini. Yang sakit percaya Tuhan sembuhkan Tuhan pagi ini. Yang susah Tuhan bilang Tuhan dihiburkan. Jadi dalam tekanan hari ini alami, Tuhan bebaskan kita, Tuhan merdekakan kita pagi ini. Yang sakit kau disembuhkan lagi. Sama Tuhan tiap orang di tempat ini Tuhan. Sama Tuhan. Breaking news, Holy Spirit, kami undang of the deep. Sama Tuhan setiap hadir. Sama Tuhan. Sama di dalam kami. Sama Tuhan. Haleluya. Shalom, silakan duduk kembali. Selamat berjumpa dalam rumah Tuhan. Saudara bahagia ada di dalam rumah Tuhan.
Perth Indonesian Church adalah rumah rohani kita. Amin. Saudara, coba kasih tahu kiri kanannya, kita berbahagia. Engkau berharga ada di tempat ini. Kasih tahu kiri kanannya, walaupun jarak jauh, bilang engkau berharga. Berada di tempat ini semua karena adanya rencana Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi saudara yang ikut online juga, saya percaya semua akan diberkati Tuhan. Kalau hadir lebih beruntung, karena hasilnya, impartasinya, spiritnya kita bisa nikmati. Kehadiran Tuhan itu sanggup memulihkan kita, memberikan visi-visi yang baru, inspirasi yang luar biasa. Saudara bisa rasakan ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan hari ini kita sangat beruntung karena kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, supaya kita semua bisa dapat masuk di dalam perencanaan Allah. Kita akan lihat LCD ini tentang rajutan di dalam Tuhan. Saudara tahu rajutan? Tuhan sedang menganyam kita semua, memasukkan dalam satu bangunan. Dan saudara berharga, karena kalau saudara tidak berada di dalam rajutan itu, tidak lengkap. Saudara berharga, amin. Dan hari ini kita akan melihat betapa pentingnya kita, dan Dia mau apain kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang indah di hadapan Tuhan. Kita lihat selanjutnya, saudara. Haleluya. Di dalam ayat ini kita baca sama-sama Efesus pasal yang kedua ayat 21. Di dalam Dia, sama-sama katakan 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita semua, entah saudara adalah bangunan mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3, semua bahannya itu akan dikumpulkan menjadi satu bagian di dalam Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya kita terhubung satu dengan yang lain. Kalau kita di rumah masing-masing, bagaimana bisa terhubung? Baby dengan anaknya, baby dengan ibunya. Kalau saudara lihat gambar selanjutnya, kalau saudara lihat, ini baby cenderung digendong sebelah kiri. Saudara tahu kenapa? Pernah ada orang gendong sebelah kanan? Jarang ya. Karena detak jantung ibunya selalu dirasakan oleh baby itu. Justru itu Tuhan membuat naluri kita supaya berhubungan dengan anak. Dengan gampang dia rasa tenang, rasa nyaman, rasa damai apabila dia diletakkan kepalanya, telinganya, dan dia rasa gampang sekali tidur. Saudara bisa praktekkan kalau ada cucunya nanti. Atau yang belum menikah nanti bisa melihat kalau ada anaknya, coba ditaruh sebelah sana. Bedalah. Karena jantung kita memang di tengah, tapi bagian kiri sini tidak ditutup oleh tulang belulang. Jadi dia lebih merasakan detakan jantung. Semakin kita mendekat satu dengan yang lain, kita akan bisa lebih merasakan kehidupan, gairah, semangat yang luar biasa. Kita lihat lagi, mengapa kita harus bangun hubungan. Selanjutnya gambarnya bisa diperlihatkan. Kita seandainya adalah bahan bangunan, mungkin tidak semua adalah pasir, tidak semua adalah batu, semua berbeda-beda sesuai dengan karakter kita, background kita, kemauan kita. Tetapi Tuhan sangat menghargai keberadaan kita dan Dia ingin bentuk. Seandainya kita adalah pasir dan kita katakan no, biarkan aku tetap berada di hujan. Saya tidak mau dimasukkan di dalam gedung yang Tuhan sedang bangun, maka tidak menjadi. Seandainya pun batu demikian berkata, tidak akan terjadi. Tetapi terpujilah nama Tuhan, karena kita adalah komponen yang dibutuhkan dan mau menyerahkan diri. Amin. Dia mau membangun kita setelah kita menjadi orang-orang yang siap untuk dibangun. Lalu selanjutnya kita bisa lihat gambarnya. Gereja ini kita semua, saudara. Gereja bukan saja gedungnya, tetapi orang-orangnya. Seperti tadi malam kita sudah mulai membangun, memperbanyak orang-orang yang bisa dijadikan satu bangunan di dalam rumah Tuhan. Karena apa? Kalau kita menjadi satu bangunan, apalagi fondasinya kuat, diterpa oleh angin cobaan, iblis kan kurang ajar, suka membuat kita keluar dari gereja, membuat kita tidak bersemangat lagi untuk ibadah. Padahal ada berkat yang terbesar dalam apabila kita beribadah kepada Tuhan. Berkatnya apa? Tuhan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Jangan biarkan Dia keluar. Kalau kita terus menyatukan diri kita, merapatkan barisan kita, membangun hubungan yang kuat,
seperti Bapa di sorga juga sudah membuktikan kekuatannya, cintanya, hubungannya antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga kita diciptakan, dibilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dia akan memberikan penolong. Berarti kita membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara merasa dibutuhkan? Halo? Haleluya. Terima kasih kedatangannya walaupun jauh dari Mandura datang untuk saling membangun. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita coba perhatikan mengapa sih kita harus membangun hubungan. Coba lihat ya. Kalau kita membangun hubungan itu kan sudah pasti kita mau. Tetapi kalau orang tanya, ngapain sih harus bangun-bangun hubungan? Cukuplah, saya juga punya anak, punya istri, punya keluarga. Cukup, punya juga pekerjaan. Ada orang ngomong gitu kalau dibilang ayo ke gereja. Enggak, aku ngabdi aja di toko saya. Di situ juga saya mau bangun hubungan. Tapi kalau kita membangun hubungan di dalam gereja itu adalah milik Tuhan. Kita bukan bangun hubungan di luar gereja, walaupun itu juga tugas kita. Tapi ini adalah kehendak Allah. Kita membangun hubungan seperti Tuhan yang telah memberikan teladan untuk kita semuanya. Betapa indahnya sampai Tuhan Yesus berkata, aku tinggalkan kamu supaya Roh Kudus akan masuk di dalam kamu dan tinggal selama-lamanya. Dia punya hubungan luar biasa dan efektif. Kita tinggal tiru cara kerjanya. Amin, saudara. Kita tahu kalau kita itu bangun hubungan karena kita tahu kita butuh orang lain. Siapa sih yang bisa hidup sendirian? Pengkhotbah berkata pasal 4 ayat 9 sampai 12, saudara bisa catat itu. Bahwa seorang itu kadang-kadang kalau sendirian gampang dingin, tapi kalau berdua kan bisa ngobrol, bisa saling menghangatkan, bisa saling melengkapi, menolong. Yang melengkapi juga apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita perlu bangun hubungan. Katakan sama-sama, aku mau bangun hubungan. Amin. Boleh nggak kalau misalnya kita bilang sekali-sekali aja, sebulan sekali, setahun sekali, atau nanti kalau mau kawin, nanti kalau sudah mau mati. Permisi bicara. Hubungan itu harus continue, terus menerus. Karena apa? Iblis mengaum-ngaum mencari mangsa yang siap untuk dimangsa. Jadi kalau kita terikat satu dengan yang lain, Tuhan bilang tali yang terikat tidak gampang diputuskan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bangun hubungan gampang nggak? Tidak gampang, saudara. Kita perlu penerimaan, pengampunan, karena kita kan berbeda-beda karakternya. Andaikan tadi saya katakan batu bata dengan pasir, mau dicampur itu selalu lepas, butuh semen, butuh air, ya toh. Kehidupan rohani juga yang dibangun bukan kehendak manusia atau pendeta atau orang lain, tokoh-tokoh agama tidak, tapi karena Alkitab menulis. Jadi kita ini hambanya, hanya mengerjakan bagian kita. Saudara, kalau menyerahkan diri untuk dibangun, jangan sampai ayo ke gereja. Ngapain panggil-panggil saya ke gereja? Kan pakai gereja aku pasti juga masuk surga. Aduh, susah untuk ngurus yang kayak gini. Tetapi itulah yang dibutuhkan. Saling mengampuni, saling menerima. Anggap saja semen dia terima, oh pasir, dikasih air, dikasih batu bata tempel, maka semua jadi selesai. Lebih cepat, lebih baik. Amin. Butuh kerja sama, saudara. Ayo, siap, katakan kiri kanannya. Justru itu ojo bolosan. Betul nggak? Dengan adanya kita, bukan saja kita dapat berkat, tapi kita jadi berkat. Orang lain itu membuat kita bisa terberkati, karena kita memberkati. Menerima, gampang, tapi kalau memberi, itu lebih baik daripada menerima. Siapa yang mau diberi kalau tidak ada orang? Berarti orang lain itu sangat dibutuhkan untuk membangun satu hubungan. Haleluya. Jadi kalau kita bisa beribadah, kita bisa merefleksikan hubungan kita. Karena kalau kita di rumah sendiri, selama kita dikekang tidak boleh datang ke gereja, enak mana? Ibadah sendiri, ayo memuji Tuhan, tidak ada yang lihat, tidak ada senyum. Karena sendirian di rumah. Ya mungkin kalau ada anak, istri, suami, masih ada yang senyumin, tapi belum cukup. Tuhan ingin kita menjadi satu bangunan global, dimulai dari gereja lokal kita. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membuat kita menjadi besar dan melakukan perkara-perkara besar. Hari ini kita coba batasi pembicaraan kita tentang rajutan di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan saat merajut kita. Jangan sampai bosan apabila kita harus mengampuni dan mengampuni dan mengampuni lagi. Berapa kali sehari?
Pinter-pinter jemaat DSI hebat. Lakukan ya, 70 kali 7 berarti setiap berapa detik itu ada aja yang harus diampuni. Are you ready? Haleluya. Caranya kita ampuni, kita tidak bahas sekarang, tapi sangat terbukti apabila saudara bisa senyumin kiri kanan saudara, berarti tidak ada ganjalan di hati saudara. Terima dia apa adanya. Kalau kita terima, kita bisa senyum yang manis. Coba senyum yang manis. Haleluya. Pintar-pintar semua, luar biasa, dahsyat. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Karena Roh Kudus mengasihi kita dan Dia mau membangun kita supaya Dia tinggal di dalam hidup kita. Roh Allah itu adalah roh yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, sekali ikut Tuhan, terus ikut Tuhan. Badai tofan apapun juga jangan boleh menghanyutkan kita. Jangan boleh memindahkan kita dari fondasi yang sebenarnya, itulah Yesus Kristus. Tetap lakukan firman Allah. Tetap lakukan kehendak Allah. Karena itulah yang menjadi kehendak Allah. Supaya kita menjadi bangunan yang kuat dan dilekatkan, dihubungkan satu dengan yang lain. Menjadi bangunan yang ditempati oleh Roh Allah. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita beribadah adalah refleksi dari hubungan itu sebabnya kita tahu menyerahkan diri, maka kita akan dibentuk, dijadikan satu kesatuan. Ingat, menanti kedatangan Tuhan tidak boleh sendiri-sendiri. 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana tidak disebutkan seorang diri. 5 adalah satu persatuan, satu kesatuan, satu persekutuan yang terus dibangun. Tinggal kita pilih mau menyatu dengan yang bodoh atau yang bijaksana. Tapi kalau kita mau bijaksana, sering ngumpul, amin, untuk berdoa, belajar firman, supaya kita bisa menanti kedatangan Tuhan, dipersiapkan. Tuhan bilang kalau kita sudah dipersiapkan, Tuhan datang nempel tubuhnya. Gereja Tuhan adalah tubuhnya. Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh itu, akan menyatu dengan kita. Rapture segera akan terjadi. Sudah siap saudara? Tidak bisa main-main, tidak ada yang berikutnya, tunggu berikutnya aja. Nggak ada pesawat berikutnya. Tanpa pesawat soalnya ya. Jadi kita harus siap-siap, menyesal kalau tidak. Saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin agar supaya saudara terus saling memperhatikan. Karena kalau kita saling memperhatikan, ada teman di hati saudara yang tidak datang, tolong ditanyakin. Saudara adalah bangunan Allah yang siap untuk menjaring mereka semuanya. Katakanlah tidak cukup, bisa ditambah servis berikutnya. Amin. Ada yang punya alasan begini, tidak cukup, nanti aku tidak punya duduk. Sudahlah, aku mengalah biar yang lain dapat tempat. Jangan segan-segan, datang aja. Kalau tidak cukup, masih bisa dibuka di belakang, di depan, bahkan bisa servis berikutnya. Amin. Karena itu kehadiran saudara tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saudara yang akan dibangun, dirajut bersama-sama. Percaya? Kalau kita percaya pasti dapat sesuatu yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi satu bagian, kita harus lakukan apa? Kita provokasi. Provokasi hal-hal yang baik. Ingkari satu dengan yang lain. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang sedang kita nanti-nantikan. Tadi malam mulai tercipta. Walaupun banyak sekali hambatannya, tetapi itu seperti sudah dikandung 2 tahun. Bersama Ibu Arumi dan beberapa orang. Aduh, sungguh-sungguh kami itu setiap kali hari Rabu, komselan, ini hasilnya. Selalu menceritakan gimana ya supaya orang lain datang pada Tuhan. Ya gimana ya, didoain apa namanya ya, Golden Care. Itu sudah 2 tahun kita terus ucapkan. Terus kita doakan. Ternyata tadi malam disambut luar biasa sama orang-orang yang di luar Tuhan. Dan mereka siap untuk mendukung. Itu adalah salah satu bangunan. Belum terselesaikan, tapi lumayan. Sudah kelihatan bangun fondasi. Batu penjurunya Yesus mulai ditancapkan. Dan mereka katakan, aku siap membawa teman-temanku datang kepada Tuhan. Betapa indahnya. Itu tidak sekejap mata, itu harus menyerahkan diri. Kita kumpul setiap Rabu di Komselan Brooklyn Green. Saudara, kalau di rumah tidak bisa tercetus ide ini. Hambatannya begitu banyak, tetapi
kami terus berdoa ketika mengalami kesulitan. Berdoa. Jadi bukan menampilkan acara saja atau makanan saja, tapi kita melihat komitmen mereka yang menyerahkan diri, bahkan mau menyerahkan teman-temannya. Kota ini membutuhkan saudara. Apabila setiap saudara punya ide yang sama, hati yang sama, kemauan, kerinduan, dan penyerahan yang sama untuk dibangun, dirajut oleh Tuhan Roh Kudus, maka pasti terjadi. Setiap sabuk akan dipenuhi dengan persekutuan yang luar biasa, dahsyat. Saudara mau? Saudara mau? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biar Tuhan melihat. Ini komitmen jemaatmu Tuhan. PIC akan menyebar ke setiap sabuk. Jangan cuma McDonald. Haleluya. Setiap orang mau datang persekutuan. Ini rumahku. Ini persekutuan. PIC. Aku siap membantu kamu. Bagaimana caranya? Pasti kita bantu. Kita akan backing saudara, topang saudara. Kayak orang tua dengan anak, kalau mau bukain bisnis, masa sih anaknya yang modalin? Pasti kita akan modalin saudara. Pasti Tuhan akan siap memodalin, karena pekerjaan ini bukan milik hamba Tuhan di sini, tapi pekerjaan ini adalah milik Allah. Dia akan bertanggung jawab. Saya sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun, tetapi Tuhan tidak pernah membuat saya makan batu. Kalau ada batu di beras, berasnya dimakan, batunya dibuang. Tuhan itu memelihara burung-burung di udara, apalagi kita biji mata Allah, duta besar Allah. Saudara ikuti jejak kami aja. Amin. Jangan berhenti kalau kita tidak berhenti. Kalaupun kita berhenti, tolong didorong. Jangan didorong supaya jatuh, didorong dengan motivasi, dengan doa, ditopang sehingga semua bergerak sampai Yesus datang kembali. Jangan ada satu pun yang ketinggalan. Haleluya. Kami rindukan ketemuan di sorga sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya menyerahkan diri, bukan cuma hura-hura atau social gathering. Kalau begitu banyak tempat saya di kota asal saya itu sudah kenyang. Mau cari makan juga sudah kenyang, mau cari rumah sudah kenyang, mau cari apa? Cari saudara. Cari perkenanan akan Tuhan. Karena Tuhan ingin meletakkan kami di sini supaya saudara dibantu. Tolong direspon. Kalau saudara diajak ke gereja, jangan tidak dijawab. Tolong kasih tahu alasannya apa. Sehingga kita tidak fokus saudara terus ditangisin. Amin. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus ditangisin. Chaplain School siap untuk ditolongin. Dan dia katakan Kemis ini kita akan meeting. Bantu menjadi guru bahasa Indonesia. Volunteer. Kita tidak cari mereka karena dibayar. Kita cari mereka supaya mereka datang pada Tuhan. Siapa yang ingin ikut, daftarkan diri saudara. Mereka butuh banyak saudara. Sekarang kan virus corona sudah pergi. Kita bisa mulai modalin mereka dengan bukan bantuan food bank karena mereka mau supply, tapi kita bisa bagikan karena kita hanya disuruh paket-paket aja. Banyak yang bisa dikerjakan. Bayangkan Chaplain Street itu kan kita yang berkunjung. Kalau Chaplain School kita cuma kasih brosur, dia yang kasih parentnya. Parentnya itu 900 murid kali berapa school? 10 kali. Berarti 900 kali 10, 9.000 parent yang siap menanti saudara mau apain mereka itu. Kalau saudara siap, katakan aku siap jam sekian doain mereka. Aku siap jam sekian melakukan apa yang diperintahkan kepada saya. Banyak job description sini. Tidak ada yang nganggur. Amin. Pahala menanti kita. Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita ingkari satu dengan yang lain, bukan supaya gerejanya maju, bukan supaya banyak jiwanya, tapi supaya Tuhan berkenan untuk kita. Kita menjadi bangunan yang rapi, tersusun, menjadi rumah Allah Roh Kudus. Haleluya. Nah, hasil kesatuan itu apa? Bukan supaya dilihat orang foto sana, foto sini, mejeng sini, mejeng sono. Tidak. Kalau kita itu foto karena kita memperlihatkan bahwa Tuhan hidup dalam hidup saya. Tapi itu belum garis akhir yang kita sampai. Tujuannya bukan. Kita mau supaya jawaban doa kita untuk kota ini bisa dimenangkan bagi kerajaan surga. Siap saudara? Tentara siap? Katakan aku siap. Haleluya. Kalau 2-3 orang bersekutu, berdoa, di situ ada jawaban. Biar kita mau bangun rohani kita, virus diusir. Ini kota yang luar biasa. Kita terus ucapkan saat doa hari Selasa, hari Jumat terus diucapkan. Pastor dibilang, ucapkan, virus harus berhenti, virus harus berhenti. Kita harus bisa ke gereja. Diucapkan, kota-kota yang lain, negara-negara yang lain masih terkungkung. Ini rahasianya. Kita terus ucapkan, kita mau ke gereja. Kalau sudah diberi kesempatan,
tapi belum dipakai, rugi sekali. Tuhan ingin bukan supaya kita senang pulang dari gereja, tapi kita bisa terbangun dan dirajut dalam satu kesatuan. Dan kesatuan itu hasilnya apa? Ada urapan dan berkat Allah. Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya dan nikmatnya apabila saudara hidup rukun bersatu sama lain. Kalau kita terus menyerahkan hidup kita, kita dapat kekuatan. Tuhan bilang Imamat pasal 26 ayat 8. Kalau 5 orang berkumpul bisa mengalahkan 100. Haleluya. Kalau 100 yang berkumpul bisa mengalahkan 10.000. Berlipat-lipat kali ganda. Jadi saudara mau kumpul berapa? Tolong dipanggil teman-temannya. Satu yang panggil itu memang caci makinya dapat cuma satu. Katanya ibu aja yang dapat caci maki, kan ibu dijadikan hamba Tuhan. Kayaknya ibu memang cocok. Ibu pantas dicaci maki karena ibu kan sudah dedikasikan hidup saudara. Hidup ibu kepada Tuhan. Saya nangis saudara. Kalau mereka caci maki itu saya nangis. Kalau saudara siap menangis untuk jiwa-jiwa, tolong panggil mereka. Panggil bukan sekedar, hai apa kabar? Ayo ke gereja, sampai dia duduk, sampai dia tidak bolosan. Itu berhasil. Dan itu belum dapat pahalanya. Sampai dia diubahkan, sampai dia masuk di dalam kerajaan surga. Waktu terangkat hidup-hidup. Apakah saudara tidak ingin mereka terangkat? Kalau saudara ingin mereka terangkat, panggil mereka. Tidak ada jalan lain, tidak ada pabrik lain, tidak ada. Hanya gereja yang bisa memproses mereka supaya karakternya dibersihkan, diterima, diampuni. Air mata kita yang tiap hari kita teteskan, Tuhan perhitungkan. Kalau saudara dicaci maki, lihat Tuhan, Engkau yang lebih dahulu caci maki. Untuk mengampuni kita, kita hanya menyalurkan kasih Allah. Kadang-kadang kita dicaci maki, saudara. Tadi pagi aku dicaci maki, habis lagi. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Karena Engkau masih mau panggil saya untuk menjadi semen yang menyatukan mereka. Tapi tidak cukup tangan saya, saudara. Ketik-ketik tidak cukup. Sampai Pak Johan bilang, berapa temanmu? Saya bilang, mungkin lebih dari 30.000. Tapi kalau saudara mau menyatukan hati saudara, tolong ambil bagian. Sehingga mereka tidak hanya fokus, dia kira saya yang mau cari jemaat. Saya ini sudah cukup hidup. Makan itu untuk 50 tahun itu sudah ada tabungan saya. Tapi kalau saya ingin saudara datang, bukan supaya saudara menyenangkan hati saya, supaya Tuhan mau menyatukan kita satu dengan yang lain. Jadi saya ingin saudara, supaya saudara terlibat. Ini adalah panggilan Allah yang luar biasa. Supaya kita semuanya berlari sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita satu dengan yang lain, bersatu, Tuhan akan menopang kita. Kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Mari pemain musik, kita nyanyikan pujian. Ku mau menyenangkanmu. Kiara malam masakan. Kalau saudara mau bangunkan komitmen saudara, katakan kepada Tuhan, bukan kepada hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang tangisan saya tidak bisa lagi saya stop. Karena saya merindukan jiwa-jiwa. Lapar dan haus mencari jiwa yang terhilang. Kiara malam-malam masih, kiara malam-malam masih. Kiara malam-malam masih, kiara malam-malam. Kuria malam-malam masih, kiara malam-malam masih, kiara yang terindah bagiku. Terus sembah Dia.
Saya mau berdoa untuk saudara yang sudah angkat tangan saudara. Jangan ragu-ragu, izinkan Roh Kudus mencatat. Mencatat masuk di dalam suatu program rajutan. Babak pertama di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat untuk setiap saudara. Kami lepaskan berkat. Berkat yang istimewa. Roh Kudus tempati kehidupannya. Setiap jiwa-jiwa yang akan kami rebut. Berikan ide yang cemerlang. Berikan hikmat Bapa. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami rindu Tuhan. Bergotong royong mengikat kami. Lekatkan kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Hancurkan segala benteng-benteng musuh yang seringkali memengagalkan rencana Allah. Kota ini kami mempersembahkan kepadamu. Kami serahkan. Baik yang tua, muda, bahkan anak-anak. Semuanya tidak ada yang ketinggalan. Saat Tuhan Yesus datang kembali sudah diproses. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Buat rajutan-Mu tercipta dalam hidup kami yang begitu indah. Oh, dialah Base. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang masih memiliki problem karena sakit penyakit, karena ancaman apapun juga, taruh tangan saudara di dada. Saya juga akan berdoa sebagai hamba Tuhan. Biar kiranya kasih karunia-Mu Tuhan menolong mereka di dalam segala duka cita yang terdalam. Kami hancurkan semua keputusasaan. Pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan. Bebaskan semua ikatan apapun yang membuat sulit untuk dapat jawaban. Hari ini kami sudah menyatakan hubungan kami mulai tercipta Tuhan. Kami datang beribadah karena kami mau membangun hubungan. Bukan saja dengan sesama kami, tapi dengan Tuhan. Kami percaya apa yang kami ikat di dunia ini terikat di surga. Kami lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Kami lepaskan damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, sakit, penyakit, kutuk, apapun dari nenek moyang maupun dari siapa saja. Kami sudah hancurkan di bawah kaki Yesus. Darah anak domba Allah sucikan kami semua. Bebaskan gereja-Mu, semua pelayan-pelayan Tuhan memiliki semangat yang berapi-api, menjadi penduduk syafaat, sehingga tidak berdoa hanya untuk kemampuan dan kemauannya sendiri, tapi karena mau meraih jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Kami tidak bisa menginvestasikan harta kami karena Engkau tidak perlu harta. Engkau membutuhkan jiwa-jiwa. Kami mau konvert semua harta, kekayaan, waktu, pikiran, hati, jiwa kami dengan segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami, karena kami mengasihi Engkau. Biar semua tercipta untuk rajutan yang istimewa, yang ilahi. Pakai hidup kami meteraikan firman-Mu, berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin.